Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amma ba'd. Hadirin hadirat, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang setia mengikuti kajian kita. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita kemudahan dan jalan kebaikan, yang selalu melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia yang tak terhingga, yang selalu memberikan kepada kita jalan-jalan kebaikan menuju surganya. Dan alhamdulillah, ini nikmat yang patut kita syukuri bersama. Mudah-mudahan dengan kita belajar dan selalu berusaha untuk mentafqih diri kita di dalam agama Allah, menjadikan kita orang-orang yang bersyukur atas nikmat tersebut dan menjadikan kita orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, serta bisa melakukan banyak kebaikan di dunia ini. Karena sesungguhnya orang beriman selalu berusaha mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu. Di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dia, maka Allah akan memakainya. Allah akan memberikan kepadanya karya. Allah akan menggunakan dia di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam segala bentuk ketaatan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh dia kecuali Allah Azza wa Jalla mudahkan dia. Dan tidak ada amal saleh yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla kecuali Allah telah berikan kepadanya kemampuan untuk melakukannya. Maka patut kita syukuri hari-hari yang kita lewati ini tanpa disadari ternyata di situ ada kebaikan dan amal saleh berupa talabul ilmi. Ini merupakan taufik Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita selalu istiqamah dan selalu bersyukur serta berusaha selalu dan berdoa kepada Allah, meminta ampun agar Allah berikan kepada kita kemudahan dan serta kita meminta kepada Allah husnul khatimah dari segala urusan kita. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu meningkatkan ittiba', kecintaan yang hakiki kepada Rasulullah dan kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan kepada siapapun yang meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwatul iman hafizakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang sebuah buku amalan yang sangat ringan namun bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala yang besar, keutamaan yang tinggi, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal yang itu insyaallah adalah amalan ringan. Dan ini merupakan sebuah kabar gembira serta kebaikan rahmat Allah kepada kita. Allah berikan kepada kita jalan yang singkat untuk mendapatkan surga dan ridhanya. Pada sore ini kita akan membahas beberapa hadis yang terkait dengan as-sadaqat wan nafaqat.
Di dalam pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang keutamaan al-masajid dan keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaan yang terkait dengan zikir dan doa. Pada sore ini kita akan membahas tentang as-sadaqat wan nafaqat, keutamaan-keutamaan di dalam bersedekah dan memberikan nafkah. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithal al-jibal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan di dalam bersedekah di jalan Allah, keutamaan kita bersedekah, memberikan harta kita, memberikan kekayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang bersedekah dengan senilai sebuah kurma, satu biji kurma. Barang siapa yang bersedekah bi'adli tamratin, para ulama menyebutkan bi qimati tamrah, senilai satu biji kurma, min kasbin tayyib, dan dari usaha yang baik. Keutamaan berinfak dengan harta dari sumber yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari jalan yang baik. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah akan mengembangkan bagi si pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, seperti seseorang yang membina, yang menjaga, memelihara kuda kecilnya, hatta takuna mathalul jibal, sampai nanti pahala yang didapatkan oleh orang itu seperti sebuah gunung besar. Keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Berinfak dengan nilai sebutir kurma. Kalau kita hitung dari sisi keuangan, dari sisi harta, dari sisi nilai, berapalah nilainya satu biji kurma? Maka kemudian kalau diinfakkan dari usaha yang baik, dari hasil pekerjaan yang baik, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan kembangkan bagi pemiliknya, sebagaimana kita menjaga kuda kecil kita sampai dia menjadi besar. Begitulah pahala Allah berikan kepada orang yang berinfakkan tersebut. Pertama, di dalam hadis ini disebutkan nilainya tidaklah besar, tapi kalau diberikan untuk Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang akan kekal di sisinya. Yang kedua, keutamaan berinfak dari hasil usaha yang baik. Jangan dikira harta yang melimpah ruah tapi dari hasil usaha yang haram, maka Allah sebanyak apapun harta itu Allah tidak akan terima di sisinya. Allah tidak akan terima di sisinya. Dan yang ketiga di antara fawaid hadis adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah dari niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, dan dari usaha yang baik yang dihasilkan oleh orang tersebut. Inilah betapa besarnya keutamaan dan betapa besarnya pahala yang Allah berikan dengan amal yang ringan. Anda memiliki satu biji kurma saja, diinfakkan kepada orang yang membutuhkan, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan senilai kurma atau senilai biji kurma kita berikan kepada orang yang membutuhkan, apalagi di saat-saat seperti ini di mana hasil atau usaha-usaha kaum muslimin dimanapun berada hampir hari ini tutup, ya, tidak bisa berkembang dikarenakan kondisi wabah hari ini. Dan betapa banyaknya saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan-bantuan. Anda memberikan senilai satu biji kurma dengan ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan pahalanya seperti bukit yang besar.
Ikhwatal iman hafizakumullah. Inilah hadis yang pertama, amalan ringan memiliki pahala yang besar tentang infak dan bersedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, di antara amalan ringan yang mendatangkan pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika. Rasulullah menyebutkan keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan tempat-tempat atau jenis-jenis sedekah yang Anda berikan atau jenis-jenis infak yang Anda keluarkan. Kata Rasulullah, 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dinar yang kamu infakkan kepada orang yang membebaskan budak dan dinar yang kamu keluarkan untuk orang-orang miskin dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk nafkah keluargamu, maka sesungguhnya dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar jika dibandingkan infak yang Anda keluarkan dari yang lainnya. Allahu Akbar. Wahai saudara-saudari, wahai para qawam, para lelaki, para suami, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah kabar, janji yang luar biasa. Keletihan kita dalam berusaha, lalu kemudian kita mendapatkan uang, kita bawa ke keluarga kita dan kita berikan kepada istri kita, kita berikan kepada anak dan keturunan kita. Ternyata subhanallah, sebaik-baik infak yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah maksudnya bahwa betapa besarnya pahala orang-orang yang berinfak kepada keluarganya. Ya. Dan tidak hanya kepada karib kerabatnya, tetapi dia memiliki hubungan dan memiliki keutamaan bahwa infak kepada keluarga adalah satu amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang memiliki harta, jangan bakhil kepada istri kita, jangan bakhil kepada anak dan keturunan kita. Kalau memang membutuhkan dan itu ada syar'i, maka berikan. Apalagi kepada keluarga kita, kepada istri kita. Dalam hal ini adalah orang yang mendampingi kita di dalam kehidupan, yang akan mendidik anak-anak kita. Bahagiakan mereka, berikan kepada mereka yang mereka butuhkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam kehidupannya bahwa beliau memberikan kebutuhan kepada keluarganya di awal tahun. Di awal tahun diberikan untuk kebutuhan selama 1 tahun. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bakhil kepada keluarganya. Dan hari ini kita dengar dan kita lihat di beberapa tempat dan kita dengar pengaduan dan laporan serta pertanyaan-pertanyaan betapa banyaknya kaum laki-laki yang bakhil kepada istrinya. Namun ketika dia keluar rumah, dia orang yang sangat dermawan kepada sahabatnya, kepada mitranya, kepada orang-orang yang dia kenal di luar sana. Namun ketika dia pulang ke rumahnya, seperti orang yang ibarat kata orang Melayu, ya, di mana sakunya yang berjahit. Tidak turun, tidak mudah untuk keluarnya. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika Anda di rumah dan memberikan harta terbaik Anda kepada keluarga, maka itu adalah kedudukan yang sangat mulia, keutamaan yang sangat tinggi. Maka berikanlah kepada keluarga. Janganlah kita berpelit-pelit, jangan kita bakhil kepada keluarga kita, karena infak yang kita berikan kepada, nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dari Abi Kilabah radhiyallahu taala anhu qala wa ayyu rajulin a'zamu ajra min rajulin yunfiqu ala iyalin sigharin yu'iffuhum aw yanfa'uhumullahu bihi wa yughnihim. Siapa lagi orang yang lebih besar pahalanya dari orang yang menginfakkan
harta kepada keluarganya. Dengan harta itu bisa terjaga kesucian keluarganya. Dengan harta itu ada manfaat yang bisa diambil. Dengan harta itu Allah cukupkan kebutuhannya. Siapa lagi yang lebih besar pahalanya daripada orang-orang yang menginfakkan harta kepada keluarganya? Betapa besarnya, betapa tingginya, betapa utama orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mari kita berwakfah sejenak. Ketika kita memiliki harta, jangan sampai harta itu tidak bisa dinikmati oleh keluarga kita, tidak bisa dinikmati oleh orang-orang terdekat dengan kita. Maka ketahuilah hari ini, dari sekarang, betapa besarnya ternyata pahala yang kita dapat di sisi Allah ketika harta itu kita berikan kepada keluarga kita. Kemudian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala an huma yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslah. Ini hadis yang ketiga. Keutamaan kita berinfak, ya, a'lahunna manihatul anzi. Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabaha wa tasdiqa mau'udaha illa adkhalallahu bihal jannah. Ya. Ada 40 kebaikan, ada 40 amal kebaikan. Ya, a'lahunna manihatul anzi. Yang paling tinggi adalah Anda memberikan satu ekor onta, ya, kepada yang lainnya. Kemudian dia ambil susu onta tersebut dan kemudian dikembalikan kepadamu. Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha, tidak satupun yang mengerjakan dari kebaikan tersebut raja' thawabaha, dan dia berharap pahala di sisi Allah, wa tasdiqa mau'udah, dan membenarkan janji Allah atas apa yang dilakukannya, illa adkhalallahu bihal jannah. Allah akan masukkan kita ke dalam surga dengan amal tersebut. Allahu akbar. Allah akan bukakan surga kepada kita dengan niat baik tersebut, dengan pahala yang kita dapatkan tersebut. Ya Allah, betapa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyaknya kebaikan yang kita dapatkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis yang keempat, keutamaan orang-orang yang memberikan bantuan kepada orang-orang janda dan miskin. Wahai saudara-saudari rahimakumullah, mari kita lihat hadis yang keempat ini. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahid fi sabilillahi wa ahsabuhu qala wal qaimi la yaftur wa qas-saimi la yuftir. Orang yang bekerja, berusaha mendapatkan penghasilan, lalu kemudian dia dengan penghasilan itu dia bantu seorang janda, kemudian dia bantu orang miskin, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat yang lain adalah seperti orang yang mendirikan malam yang tidak pernah bosan dan putus asa, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inilah keutamaan bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, yang memberikan, meringankan beban beratnya seorang janda dan orang miskin. Ikhwatal iman hafizakumullah. Mari kita lihat bahwa ketika kita melihat ada seorang janda yang susah hidupnya, yang dia menjadi tulang punggung setelah ditinggal oleh suaminya, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, maka betapa ternyata besar di sisi Allah ketika kita membantu janda tersebut. Dan kalau janda itu ada hubungan dengan dia dari sisi karib kerabat, maka dia akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama, kebaikan dia berinfak, membantu dan meringankan usaha beban beratnya. Yang kedua, kebaikan dia telah menyambung hubungan silaturahim. Dia telah menyambung hubungan rahim kepadanya. Maka jika seandainya ada di antara keluarga kita, adik kita, kakak kita, atau bibi kita, ya, atau orang lain yang tidak ada hubungan dengan kita dan statusnya sudah menjadi janda, maka alangkah
baiknya bagi kita untuk meringankan beban berat dia. Dan saya sampaikan untuk menghilangkan prasangka-prasangka, untuk menghilangkan dugaan-dugaan yang tidak baik. Maka jika seandainya kalau itu adalah ada hubungan dengan karib kerabat kita, tidak ada masalah. Namun jika seandainya seorang janda tersebut adalah orang yang tidak kita kenal secara hubungan karib kerabat, yang tidak ada hubungan secara karib kerabat, maka sebaiknya bawalah keluarga kita, istri kita dalam menyantuninya, di dalam memberikan bantuan kepadanya untuk menghilangkan praduga, untuk menghilangkan hal-hal yang ada di hati orang lain. Maka kita bawa keluarga kita untuk memberikan bantuannya. Kalau perlu kita minta istri kita untuk menyerahkannya. Ini lebih baik. Namun jika seandainya ada hubungan karib kerabat, hubungan keluarga dengan kita, maka tidak ada masalah kita membantu. Dan ini lebih afdal jika seandainya ada di antara keluarga kita, dalam lingkaran keluarga kita ada orang-orang yang sudah menjadi janda, maka kita berusaha untuk mencukupkan kebutuhannya dan memenuhi segala keperluan-keperluannya. Begitu juga dengan orang miskin. Betapa besarnya pahala dan keutamaan yang Nabi sampaikan, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti orang yang puasa yang tidak pernah berbuka, dan seperti orang yang mendirikan malam yang tidak pernah putus asa. Allahu akbar. Maka inilah keutamaan dalam Islam. Dengan sekedar kita memberikan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, kita telah mendapatkan pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, keutamaan kita menyantuni anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Sahal ibn Sa'ad, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa qala bi asbi'ihi as-sababatu wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya dengan orang yang menyantuni, menjaga anak yatim, orang-orang yang memelihara anak-anak yatim, mencukupkan kebutuhannya, maka di dalam surga seperti ini, kata Nabi. Nabi SAW melihatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Begitu dekatnya orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang menjaga anak yatim, yang membesarkan anak yatim dan memenuhi segala kebutuhannya. Maka mari kita di dalam kehidupan ini, kaum muslimin, kaum muslimat, jika seandainya ada anak yatim dari lingkaran keluarga kita, itu lebih aula bagi kita untuk mendidik dan menjaganya. Ketahuilah keutamaannya di sisi Allah sangat tinggi. Pertama, dia akan berada di dalam surga. Kedua, dia akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan dengan isyarat pada jari telunjuk dan jari tengahnya betapa dekatnya kedua jari tersebut. Dan itulah nanti di hari kiamat kedudukan orang-orang yang menjaga dan memberikan kebutuhan-kebutuhan anak yatim. Wa qala Ibnu Hajar dalam hadis ini, qala Ibnu Battal, haqqun ala man sami'a hadzal hadis. Berhak bagi siapa yang mendengarkan hadis ini, ay ya'mala bihi, dan agar mengamalkannya, liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, agar bisa menjadi pendamping Rasulullah bersama Rasulullah di dalam surga nanti. Wala manzilata fil akhirati afdal min dzalik, dan tidak ada keutamaan yang paling tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala daripada keutamaan bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Wa qala Ibnu Hajar, wa yahtamil an yakuna al murad qurbal manzilah halatu dukhul jannah. Kata Ibnu Hajar, bisa jadi maksudnya adalah dekatnya kedudukan kita dengan Rasulullah ketika kita masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak ingin duduk dan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak ingin derajatnya dan posisinya dekat dengan Rasulullah SAW? Salah satu jalan agar kita bisa mendapatkan kedudukan seperti itu dengan cara menjaga anak yatim, dengan cara membesarkan dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Ikhwatal iman hafizakumullah. Inilah beberapa hadis yang ringan, amalan-amalan ringan yang jika kita lakukan akan mendatangkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang jika kita amalkan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah. Hadis yang pembahasan yang berikut
di antara amalan ringan namun mendatangkan pahala besar adalah pada pembahasan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi alaihi wasallam Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa aqamas salata, dan dia mendirikan salat, wa shama Ramadan, dan dia puasa di bulan suci Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi ayudkhilahul jannah. Maka hak bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mendirikan salat, mendirikan salat dan berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Wajahda fi sabilillah, atau dia berjihad di jalan Allah, au jalasa fi ardihi allati wulida fiha, atau dia duduk tinggal di negeri di mana dia dilahirkan. Faqalu ya Rasulullah, afalan nubasyirun nas? Wahai Rasulullah, apakah kita tidak beri kabar gembira kepada orang-orang yang lain tentang kabar gembira ini? Yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian salat, kemudian puasa, atau dia berjihad, maka Allah masukkan ke dalam surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya seperti jaraknya langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus yang paling tinggi kedudukannya. Fa innahu awsatul jannah wa a'lahal jannah. Sesungguhnya di tengah-tengah surga atau di paling tinggi dari surga, arahu faqala wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya ada arsy Allah, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya akan mengalir sungai-sungai surga. Subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Kitabul Jihad dan Wassair. Ini menunjukkan betapa orang-orang yang melakukan amal-amal seperti yang sudah kita lakukan, alhamdulillah, beriman kepada Allah dan Rasul dengan iman yang benar, mudah-mudahan Allah terima. Kemudian kita salat, kemudian kita berpuasa, insyaallah dalam hitungan hari akan kita jelang Ramadanul Karim, ya. Dan mari kita lakukan itu semua dengan penuh hati. Mari kita laksanakan ibadah itu dengan penuh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan memberikan jaminan, Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah. Hadis yang kedua yang berbicara tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, an Abi Absin Abdurrahman ibn Jabr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Maghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahun nar." Ini menunjukkan keutamaan berjihad. Tidaklah berdebu dua kaki seorang hamba di jalan Allah akan disentuh oleh api neraka. Ya Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ketika dalam perjalanan jihad itu kakinya berdebu, dan debu itu tidak akan akan menjadi penghalang, akan menjadi penyelamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan sentuh kaki itu. Allah tidak akan berikan kepada orang tersebut neraka Allah, dan Allah akan jaga dia, dan Allah akan lindungi laki-laki tersebut dengan kaki yang berdebu yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Imam Ibnu Hajar menyebutkan, فَإِذَا كَانَ مُجَرَدْ مَسُّ الْغُبَارِ لِلْقَدَمِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ. Kalaulah seandainya hanya debu yang menempel di kaki sudah diharamkan baginya neraka, فَكَيْفَ بِمَنْ سَعَى وَبَذَلَ جُهْدَهُ وَاسْتَنْفَدَ وَسْعَهُ. Bagaimana dengan orang yang berusaha, kemudian dia mengeluarkan segala bentuk upayanya, dan dia berusaha untuk melakukan banyak hal dalam jihad di jalan Allah. Tentu ini memiliki keutamaan yang besar daripada hanya sekedar disentuh oleh debu kemudian Allah haramkan darinya neraka. Maka inilah keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala,
yang mana jihad ini merupakan amal yang sangat mulia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga tentang perkara jihad adalah an Salman radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Ribat ini adalah di mana kita berjaga-jaga di perbatasan ya, antara tapal batas kaum muslimin dan musuh, dan kita itu merupakan tempat yang berbahaya dan sangat tentu mendatangkan ya antara hidup dan mati. Akan menjadi seseorang itu kalau dia berjaga-jaga itu adalah amal yang sangat tinggi dan disebut dengan ribat. Ya, dia berusaha untuk menjaga dan menyelamatkan negerinya. Maka di sini disebutkan Nabi SAW ribatu yaumin wa lailah. Ya, berjaga-jaga satu hari dan satu malam khairun, lebih baik min siyami syahrin wa qiyamih. Lebih baik daripada puasa sebulan dengan mendirikan malamnya dengan ibadah. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Jikalau dia sudah meninggal dunia, maka pahala amalnya itu akan terus mengalir. Wa ujri alaihi rizquhu, dan diberikan kepadanya rezeki. Wa aminal futtan, dan dia akan selamat. Maka di sini para ulama menyebutkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qawlu wa ujri alaihi rizquhu muwafiq li qaulillahi taala ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka itu adalah hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah, di dalam hadis yang berikutnya tentang keutamaan jihad yang Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abi Mas'ud al-Ansari, qala ma jaa rajulun binaqatin makhtumatin faqala hadhihi fi sabilillah. Seorang laki-laki yang datang membawa unta yang sudah ditusuk, artinya yang sudah memiliki zimam, memiliki ikatan mudah untuk dikendalikan. Ini di jalan Allah. Artinya dia infakkan, disedekahkan di Allah Subhanahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamati 700 naqa kulluha makhtuma. Nabi menjamin bagi kamu nanti di hari kiamat kelak mendapatkan 700 onta yang semuanya sudah dikekang hidungnya. Ya Allah. Para ulama menyebutkan wa yuhtamal anna al-murad annahu lahu ajru 700 naqa. Dia mendapatkan pahala 700 onta. Dan ada yang mengatakan wa ala zahirihi wa yakunu lahu fil jannah 700, dan dia memiliki 700 ekor onta di dalam surga. Kullu wahidatin minhunna makhtuma yarkabuhunna haitsu syaa litanazzuh. Maka dia akan pakai kemana saja dia akan gunakan di dalam surga untuk bersenang-senang. Kama jaa fi khailil jannah wa najbiha wa hadzal ihtimal azhar wallahu taala alam shawab. Para ulama menjelaskan hadis ini. Ada yang mengatakan pahalanya senilai dengan 700 ekor onta, dan ada yang mengatakan memang dia akan memiliki 700 ekor onta dan semuanya telah dikekang hidungnya, dan dia akan gunakan, dia pakai di dalam surga untuk berjalan-jalan. Tidakkah kita berpikir kaum muslimin untuk mendapatkan kebaikan seperti ini? Kemudian ikhwatul iman hafizakumullah, di dalam hadis-hadis yang lain yang seperti disampaikan di antaranya Zaid bin Khalid di dalam keutamaan berjihad di jalan Allah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Zaid bin Khalid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian, barang siapa yang menyiapkan pasukan berperang fi sabilillah faqad ghaza, maka sungguh dia telah menyiapkan, sungguh dia telah berperang. Ya, wa man khalafa ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Ya, barang siapa yang meninggalkan ghazian, ya, fi sabilillah faqad ghaza. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang berinfak dan menyiapkan pasukan perang. Seperti yang kita dapatkan dalam sejarah Islam ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyiapkan pasukan perang maka baginya surga. Kemudian Rasulullah didatangi oleh menantunya Utsman bin Affan, diberikan hartanya, untanya, emasnya, dinarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan semua itu. Dan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman,
Jaisul Usra itu Nabi SAW mengatakan ma dharra ma fa'ala Utsmanu ba'da hadha. Apa yang dikeluarkan Utsman, apa yang diinfakkan Utsman ini tidak akan memberikan dosa kepadanya lagi setelah ini. Artinya Nabi menyebutkan wa Utsman ini telah membeli surga dan tidak ada dosa baginya setelah ini. Sebuah pujian, sebuah kalimat jaminan dari Rasulullah SAW untuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menyiapkan 200 kuda dan menyiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhan perang bagi kaum muslimin. Maka inilah keutamaan yang sangat besar, yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis Sahal ibn Hunayf anna Nabi SAW qala man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin ballaghallahu manazil asy-syuhada'i wa in mata ala firashi. Ini sebuah janji dan sebuah kabar gembira bagi kita bahwa setiap orang beriman hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan syahadah di dalamnya. Ikhwatal iman, kita ini akan berakhir. Semua kita akan berakhir. Dan semua kita akan meninggalkan dunia. Yang paling terpenting yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana kita akan mengakhiri episode kita. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita semuanya berpikir bagaimana kita akan menutup usia kita. Ini hal yang sangat penting untuk kita pikirkan kaum muslimin. Dan ini harus kita selalu hayati dalam kehidupan kita. Sehingga kita ingin Allah tutup usia kita di dalam orang-orang yang tergolong di dalamnya husnul khatimah. Kita menginginkan Allah tutup usia kita di dalam husnul khatimah. Makanya Nabi menyebutkan kepada kita sebuah doa, ajarkan Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma khtim li a'mali husnul khatimah. Kita minta kepada Allah seluruh amal kita, usaha kita ini husnul khatimah. Maka jangan pernah kita menilai bahwa kita sudah menjadi orang yang akan menutup usia di akhir dengan husnul khatimah. Tapi berusahalah kita selalu untuk mendapatkan husnul khatimah. Jangan kita sudah merasa aman, jangan kita sudah merasa yakin, tidak. Tapi ya berusahalah terus agar diri ini tetap di jalan Allah. Agar selalu kita berada di dalam kebaikan. Agar selalu berada di dalam jalan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah akan tutup usia kita ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena dalam sebuah pepatah disebutkan man syabba ala syai'in syaba alaihi. Orang yang membiasakan sejak kecil sebuah amalan maka dia akan terbiasa sampai dia dewasa. Wa man syaba alaihi, kata orang Arab, mata alaihi. Dan betapa banyak orang yang melakukan satu amal ya di usia, di saat dewasanya, maka Allah akan tutup usianya. Ini keutamaan orang yang membiasakan sebuah kebaikan. Diharapkan orang yang baik, orang yang salat, orang yang puasa, orang yang melakukan amal-amal yang lain, diharapkan dia agar menutup usia dalam kebaikan tersebut. Di dalam kehidupan nyata kita tak sering atau sering kita dapatkan, tak jarang kita lihat betapa banyaknya orang yang meninggal dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Betapa banyaknya pergi ke masjid, ya salat bersama kaum muslimin, kemudian ketika imam sujud, dia sujud. Dan semua kaum muslimin bangkit, dia tidak bangkit. Ini keutamaan. Ya Allah tutup usia dengan amal tersebut. Dan betapa banyaknya orang yang Masya Allah ketika di dalam kehidupan ini, ya dia membiasakan dirinya dengan tilawatil Quran, dan kemudian ketika saat dia membaca Al-Quran, Allah cabut nyawanya. Alangkah indahnya kehidupan seperti ini. Dan kita berharap husnul khatimah. Dan berusahalah terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya agar Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Nah, hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan man sa'alallaha syahadata bisidqin balaghallahu manazil asy-syuhada'i wa in mata ala firashi. Barang siapa yang meminta kepada Allah asy-syahadah, mati dalam keadaan syahid, bisidqin, dengan jujur kepada Allah, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat tingkatan para syuhada walaupun dia mati di atas kasurnya. Maka para ulama mengatakan ini dianjurkan kita istihbab su'alus syahada wa istihbabu niyatul khair, dan dianjurkan kita untuk berniat
mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan untuk selalu menumbuhkan niat-niat kebaikan, niat-niat amal saleh di dalam kehidupan kita. Dan hadis terakhir di dalam bab al-jihad dari sahabat Nabi Al-Barra ibnu Azib, qala jaa rajulun min bani Nabith qabilin min al-Ansar, ada seorang laki-laki yang datang dari Bani Nabith, dari Ansar, dari kabilah Ansar, maka dia berkata, ya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan kamu adalah hambanya dan rasulnya. Tsumma taqaddama faqatal, kemudian laki-laki ini dia berperang, faqatala hatta qutil, dan tak lama dia bersyahadat itu dia berperang bersama Rasulullah sampai dia meninggal dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amila hadza yasiran wa ujira katsiran. Coba lihat, amila hadza yasiran wa ujira katsiran. Laki-laki ini beramal sedikit tetapi dia mendapatkan pahala yang banyak. Antara dia bersyahadat, meyakini Allah dan Rasulnya, kemudian dia berjihad, tak lama kemudian dia meninggal. Maka Nabi mengatakan, amila hadza yasiran. Ya, amalnya sangat ringan, amalnya sangat mudah, ya, kemudian wa ujira katsira, dan Allah berikan kepadanya pahala-pahala yang sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tingkatan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa hadza qad yujad fi ba'dil amal, dan ini berlaku di sebagian amal, mithlu kalimat tauhid fa innaha la yazinuha syai'un min al-amal, dan kalimat tauhid tersebut tidaklah bisa dilakukan, tidak bisa dinilai dan ditimbang dengan amal-amal yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan bab jihad dan nafkah serta sedekah ini menjadi bab yang utama di dalam kehidupan kita, dan menjadi salah satu bab yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Betapa besar dan keutamaannya, betapa besar keutamaan dan ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang telah memberikan, mengerjakan amalan ringan tersebut, kemudian dia mendapatkan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya pada pertemuan sore hari ini. Berikut ada beberapa pertanyaan yang diajukan melalui pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan pertama dari Uripah Abu di Singapura. Surat apakah yang utama dibaca pada sholat Id setelah Al-Fatihah? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas pertanyaan. Di antaranya adalah surat Al-A'la, Sabih ismi rabbikal a'la, dan kita baca juga surat Al-Ghasyiyah. Itu di antara surat-surat yang dianjurkan untuk kita baca. Namun jika seandainya kita tidak mampu untuk menghafal dan membacanya, maka surat apa saja pun insya Allah tidak menjadi masalah untuk kita baca pada salat Id tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan yang kedua selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa 6 hari di bulan Syawal apakah harus dilakukan di awal bulan, dan bolehkah tidak bersambung harinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shama ramadhana thumma atba'u sittan min syawal faka'annama samad dahar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian dia mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Maka hukum puasa di bulan Syawal, pertama boleh kita lakukan lanjutan, artinya di pekan-pekan pertama di bulan Syawal tersebut. Tidak ada masalah jika juga kita lakukan tidak bisa di awal pekan pertama Syawal, kemudian pindah ke pekan kedua, ketiga atau keempat. Yang penting masih di dalam hari-hari di bulan Syawal. Yang kedua, apakah puasa kita lakukan berturut-turut atau tidak? Para ulama mengatakan boleh kita berturut-turut, namun jika seandainya kita menginginkan untuk dipisah tidak ada masalah. Bisa kita puasa hari puasa, kemudian kita berbuka, puasa kembali dan berbuka lagi, dan seterusnya sampai 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah seperti itu hukum yang
disampaikan oleh para ulama kita dalam puasa siam Syawal. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada berbagai fatwa dari para dai yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah membantah atas penyimpangan tersebut termasuk hal yang baik? Jazakallahu khairan. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Bahwa yang pertama kata Allah tabaraka wa taala telah datang kebenaran dan akan sirna kebatilan. Maka ketika kita memahami sebuah dalil Al-Quran dan Sunnah, dan itu merupakan pendapat mayoritas para ulama kita di dalam perkara-perkara akidah misalnya, dan itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jika kita mendapatkan perkataan atau fatwa atau kalimat tulisan dan lain sebagainya dari salah seorang dari kaum muslimin, maka berkewajiban bagi kita untuk meluruskan, berkewajiban bagi kita untuk mengingatkan bahwa yang paling benar dalam hal tersebut adalah yang disampaikan oleh para ulama. Ini sebuah amal yang baik untuk kita lakukan. Namun ada hal yang mesti kita ingat di dalam ini. Para ulama telah menyebutkan di dalam kitab-kitabnya adabul hiwar, jelas bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang menyimpang, bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang salah. Tentu juga kita memiliki adab-adab sehingga yang salah itu bisa benar, yang salah itu bisa menjadi baik, yang salah itu bisa kembali kepada yang benar. Nah, kalau seandainya terjadi di situ debat yang tidak bermanfaat, yang disebut dengan debat kusir, artinya ketika kita sampaikan hal yang hak kemudian dia tidak menerima, maka hukum bagi kita cukup sekedar menyampaikan, karena Allah lah yang akan memberikan nilai kepadanya. Kita tidak perlu untuk memberikan cacian, dan kita tidak perlu untuk mengatakan begini dan begitu, tapi cukuplah sebagai kewajiban kita sebagai seorang beriman menyampaikan kebenaran kepada orang tersebut. Karena bisa jadi petunjuk itu belum sampai kepadanya, atau memang dia memang ingin mencari sesuatu. Kalau kita sudah sampaikan kebenaran, maka insya Allah itu sudah cukup bagi kita. Perkara dia menerima atau tidak, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada hal yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam Al-Quran dan Sunnah pada umumnya, maka berkewajiban bagi kita untuk meluruskan saudara kita, menyelamatkan dia dari kesalahan tersebut, dan itu perkara yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita pada sore ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.